2 Raja-Raja 1. Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari, jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, "Pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, "Bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu kembali?" Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, 'Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron? Sebab itu, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati.' Lalu bertanyalah ia kepada mereka, 'Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu, dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu?' Jawab mereka kepadanya, 'Seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya.' Maka berkatalah ia, 'Itu Elia, orang Tisbe.' Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, 'Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah.' Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, 'Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, 'Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun.' Tetapi Elia menjawab mereka, 'Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu.' Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, 'Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami agungkan Allah yang ajaib, yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau bangunkan kami dari istirahat kami. Kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Tuhan, tolong kami, biarlah kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Kami berdoa Tuhan, tolong kami, biarlah firman-Mu boleh diberitakan, hati Tuhan disenangkan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bertemakan ketidaktaatan mendatangkan kebinasaan. Saudara, kita melihat bahwa karena ketidaktaatan Raja Ahab, ini juga turun kepada anaknya, Raja Ahazia. Raja Ahazia adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Karena di dalam perjalanan hidupnya, di dalam satu peristiwa membuktikan ketidaktaatannya. Pada saat itu Raja Ahazia terjatuh dari kisi-kisi atap rumahnya pada saat ia sedang tidur, sehingga dia menjadi jatuh sakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga akhirnya menunjukkan Raja Ahazia adalah raja yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ketika ia jatuh sakit, ia tidak datang kepada Allah Israel, tetapi dia malah mencari Allah lain, yakni Allahnya orang Filistin, yaitu Baal-zebub, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sangat disayangkan sekali bahwa bangsa Israel, umat pilihan Allah, memiliki raja yang tidak setia kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya saat itu yang dilakukan oleh Raja Ahazia, dia mencari dewa-dewa bangsa lain untuk dapat menjadi penolong baginya. Sehingga di dalam tindakannya ini, saat itu juga Tuhan Allah berfirman kepada seorang nabi yang bernama Elia. Dia mendatangkan suatu perintah. Katakanlah kepada Raja Ahazia bahwa engkau akan binasa, engkau akan mati ketika peristiwa ini terjadi. Dan Nabi Elia menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepada Raja Ahazia dalam posisi yang sakit saat itu. Di dalam tindakannya pun itu, dia tetap bersikeras, dia tetap keras kepala, dia tetap bersikap arogan. Padahal Allah sendiri telah berbicara, tetapi dia justru tidak mendengarkan. Justru congkaknya terhadap Nabi Elia. Sehingga saat Nabi Elia sedang jauh berada di atas bukit, saat itu juga Raja Ahazia memerintahkan pasukannya untuk mendatanginya agar dia boleh kembali lagi dan menyampaikan sesuatu yang baik kepada Raja Ahazia. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua pasukan yang datang kepadanya, berfirmanlah Tuhan, api turun dari langit dan membinasakan dua pasukan ini. Tetapi pasukan yang ketiga datang dengan sikap yang berbeda, yakni dengan sikap takut, dengan sikap kerendahan diri, memohon bahwa supaya Nabi Elia boleh turun dan kembali kepada raja. Tetapi ketika Allah berfirman, turunlah Elia. Elia turun dan akhirnya Elia tetap menyampaikan apa yang menjadi kebenaran, yakni pada akhirnya Raja Ahazia akan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah
bahwa saat itu Nabi Elia sebagai Nabi Allah menyampaikan kebenaran. Karena bisa saja dia dibunuh, saudara. Tetapi ia tetap menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini kita boleh belajar dua hal. Yang pertama, mari kita menjadi anak Tuhan yang hormat, yang taat kepada Allah. Di dalam situasi kita, baik di dalam keadaan sakit, di dalam keadaan susah, di dalam keadaan terjepit, kita bukan mencari yang lain, tetapi kita datang kepada Allah. Kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Bahkan ketika kita sedang bergumul, bahkan ketika sedang menjalankan sebuah tes untuk perguruan tinggi negeri atau swasta dan lain sebagainya, kita mengandalkan Tuhan. Kita melihat bahwa sikap seorang Raja Asia yang sombong dan congkak akan menyebabkan kebinasaan kepadanya. Saudara, yang kedua, kita juga belajar bahwa marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang telah menjadi percaya, hidup di dalam kasih Allah, kita juga berani untuk menyampaikan kebenaran, untuk hidup di dalam kebenaran. Kita tidak hidup di dalam munafikan, kita tidak hidup di dalam yang namanya kecongkakan. Tetapi meskipun di dalam kita menyampaikan kebenaran ada risiko-risiko yang akan kita hadapi, mungkin kita akan dimusuhi, mungkin kita akan dijauhi, mungkin kita akan dikucilkan, tetapi tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam dan Tuhan tetap menyertai kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Taat dan setia bukanlah sebuah teori, tetapi sebuah bukti nyata. Apabila kita menjalankannya, Allah beserta kita. Dan juga kita berani untuk mengambil sikap hidup benar di depan Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan memperhitungkan setiap langkah kita. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam kebinasaan, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwa kasih-Mu begitu besar bagi kami. Bahwa kebenaran firman-Mu boleh menolong kami. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan taat dan hormat kepada Tuhan. Dan juga kami belajar untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Berani untuk menyampaikan kebenaran. Untuk berani hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, hati Tuhan yang disenangkan, dan firman-Mu boleh tetap tinggal di dalam setiap hati kami. Terpujilah Bapa di surga di dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur hari ini Excel boleh berulang tahun. Kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan boleh tambahkan satu usia lagi kepada saudara kami, adik kami, Excel Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah di dalam kehidupannya Tuhan terus pelihara, Tuhan terus lawat, sehingga di dalam masa pertumbuhannya biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan juga menolong di dalam kehidupan, baik di studinya. Tuhan memberkati, melancarkan, menolong dan menyertainya bersama dengan keluarga yang terus mensupportnya. Dan juga dia bersama dengan teman-temannya. Biarlah Tuhan juga boleh menolong sehingga dia mengalami pertumbuhan daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat iman percayanya Tuhan. Biarlah dia terus tekun untuk mencari Tuhan. Mencari suara isi hati Tuhan. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya ia menemukan jati dirinya sebagai anak Tuhan. Kami berdoa buat keluarga juga. Biarlah Tuhan terus pelihara dalam kehidupan.
dalam setiap pergumulan bila Tuhan juga boleh menolong. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang sinode yang akan dilaksanakan, yang telah dilaksanakan hari ini dan juga dilaksanakan 2 hari ke depan. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menolong sehingga di dalam sidang sinode GKT ini boleh berjalan dengan baik, dan siapapun yang menjadi pilihan atas pimpinan baru di sinode GKT dan juga beserta staf BPH-nya, Tuhan berilah tolong sehingga boleh menjadi orang-orang yang terpilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.